Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama dengan saya, Primat Suherman, yang selalu setia menemani kalian untuk belajar matematika bersama. Semoga video pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke, untuk pertemuan kali ini, saya akan men-share terkait dengan materi permutasi dan kombinasi, ya. Jadi kita fokus belajar membedakan apa sih itu permutasi dan apa itu kombinasi. Langsung saja kita simak. Yang pertama, permutasi. Permutasi kalau kita lihat dari definisinya seperti ini. Permutasi adalah banyaknya cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Ya, di sini saya garis bawahi, saya kasih warna yang berbeda. Ini penting untuk kalian ketahui bahwasanya yang namanya permutasi itu adalah bagaimana banyaknya cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Ya, jadi urutannya harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau saya tulis antara unsur AB dan unsur BA, walaupun di sini sama-sama terdiri dari unsur A dan B, ini ada huruf A, ini ada huruf A, ini ada huruf B, ini juga ada huruf B. Tetapi AB dengan BA itu tidak sama. Dengan kata lain, ya, urutan penempatan huruf ini itu dianggap penting, ya, sehingga antara AB dan BA itu dianggap tidak sama. Seperti itu. Sementara kombinasi, ya, untuk kombinasi pengertiannya mirip seperti permutasi, yaitu banyaknya cara penyusunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutannya. Saya kasih warna kuning, ya. Jadi tanpa memperhatikan urutannya. Di sini saya ngambil unsur A dan unsur B. Ya, ini ada A, B. Di sini juga ada A, ada B. Nah, tapi di sini urutan itu tidak diperhatikan, ya, tanpa memperhatikan urutan, sehingga antara AB dengan BA yang posisinya dibolak-balik seperti ini itu dianggap sebagai unsur yang sama, ya. Jadi antara AB dan BA itu tidak ada bedanya, ya. Jadi jelas bahwasanya untuk permutasi AB itu tidak sama dengan BA, tetapi yang kombinasi AB ini nilainya sama seperti BA. Itu. Jadi karena permutasi itu memperhatikan urutannya, sementara kombinasi itu tidak atau tanpa memperhatikan urutannya. Ya, biar lebih jelasnya saya kasih contoh, ya. Contoh, misal ada soal seperti ini. Disediakan huruf A, K, U, aku, ya. Ada berapakah susunan kata yang dapat terbentuk dari huruf-huruf tersebut? Jadi dari huruf-huruf A, K, dan U ini akan disusun kata apabila hanya diambil 2 huruf saja. Ya, ini hurufnya yang disediakan ada 3, tapi kita hanya mengambil 2 huruf saja. Ya, kalian mungkin masih paham? Kata itu kan gabungan dari beberapa huruf, ya, sehingga kita bisa mencari dengan ilmu manual, ya. Nanti biar kita paham apa sih itu permutasi, ya. Jadi kita cari dengan ilmu manual dulu, ya. Huruf aku, kita ambil 2 huruf, misalnya A sama K, ya. Huruf A sama huruf K. Ya, ini kan kita ambil 2 huruf. Terus kita ambil kebalikannya, ya, karena di sini antara unsur AB tidak sama dengan BA. Berarti kita boleh ngambil dengan cara dibalik, karena antara AK
dengan KA itu dianggap lain, ya. Jadi kita sudah mendapatkan dua kata, pertama ak, yang kedua K. Terus ngambil huruf yang lain lagi, ya. Misalnya ini au. Sekarang kita balik, ya. Dibalik boleh ini. Kondisinya juga akan beda. Ua. Ini au, ini ua. Juga ngambil dua huruf lagi. Kira-kira masih ada lagi nggak? Iya, masih ada ya. Yang belum diambil kan huruf K sama U, ya. Berarti seperti ini bisa. Ku. Terus kita balik posisinya. Uk. Ya. Kira-kira masih ada lagi nggak? Ya, kayaknya sudah nggak ada ya. Kita hanya ngambil dua huruf. Selain yang kita tulis di sini, ya. Ini untuk kata yang lain selain ini kayaknya sudah tidak bisa kita dapatkan lagi, ya. Sehingga penyelesaian dari soal ini itu kata yang bisa terbentuk dari huruf-huruf tersebut apabila hanya diambil dua huruf saja itu sebanyak 6 kata. Nah, inilah yang namanya permutasi. Jadi antara ak dengan k itu dianggap beda. Ini antara au, ua juga beda, ku dengan uk juga beda. Ya. Ya, kita kasih contoh yang kombinasi sekarang. Ya, biar kalian bisa membedakan antara ini, ya, AB itu tidak sama dengan BA, tapi kalau kombinasi AB itu nilainya sama dengan BA. Ya. Ada soal seperti ini misalnya. Seseorang akan memilih 2 jenis makanan dari 3 jenis makanan yang tersedia. Nah, ini makanan kesukaan kalian ini. Ada bakwan, ada lemper, ada emping. Ada 3 makanan ya, ada bakwan, lemper, dan emping. Terus muncul pertanyaan, ada berapakah banyaknya pemilihan makanan tersebut? Ya, jadi ada berapakah banyaknya pemilihan makanan tersebut? Yang disajikan itu ada 3 makanan, tapi orangnya hanya akan ngambil 2 jenis. Ya, ada berapa kemungkinan yang bisa dipilih oleh orang tersebut? Ya, untuk lebih mudahnya saya tulis permisalannya dulu, ya, permisalannya. Misal ini, untuk bakwan saya singkat aja ya, bakwan saya singkat dengan huruf B, biar mirip seperti soal yang ini, ya, biar penulisannya nggak terlalu panjang. Bakwan saya singkat dengan huruf B. Terus lemper pakai huruf L ya, saya ambil kata depan, ya, huruf depan, sorry. Terus yang ketiga emping huruf E ya. Jadi ini disediakan ada bakwan, lemper, dan emping. Nah, di sini orangnya akan mengambil atau milih hanya 2 jenis saja. Ya. Misal orangnya menghendaki ngambil ini, ingin ngambil bakwan sama lemper. Bakwan sama lemper. Jadi kalau orangnya ambil bakwan sama lemper dengan lemper dan bakwan, kondisi yang ini dengan kondisi yang ini itu sama atau beda? Ternyata sama. Ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kombinasi, yaitu pengambilan unsur-unsur ya tanpa memperhatikan urutannya. Jadi antara bakwan lemper dengan lemper bakwan ya dianggap unsur yang sama. Beda seperti yang tadi. Ini kalau yang ini tadi AK dengan K itu lain, makanya ini dengan ini dianggap beda. Ya, tapi kalau ini sama ini dianggap sama. Berarti ini dianggap sebagai satu jawaban. Ya, dianggap sebagai jawaban banyaknya pilihan. Ya, pilihan pertama ini. Ya. Terus kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain mungkin orangnya akan ngambil lemper sama emping. Lemper sama emping. Kalau misalnya dibalik, ya, emping sama lemper, orang yang ambil lemper dan emping dengan emping dan lemper, tentunya kan sama saja, ya. Jadi dianggap sebagai kesamaan, ya, sama. Unsur yang diambil adalah sama.
karena urutannya ini tidak diperhatikan. Ya. Terus kemungkinan yang lain, coba. Kemungkinan yang lain masih ada kan ya? Nah, misalnya ini mau ngambil bakwan sama emping, bakwan sama emping, atau emping dan bakwan. Ini dianggap sama, kondisi yang sama. Ya. Selain 3 option ini, kira-kira masih mungkin nggak untuk mengambil 2 jenis makanan yang selain yang ini? Kayaknya sudah tidak ada ya. Iya, cuma ini saja. Ya, karena ini dianggap sama. Ini juga sama, ini juga sama. Ya, sehingga jawaban dari permasalahan ini ya hanya ini saja. Ya, sehingga banyaknya pemilihan yang bisa dilakukan oleh orang tersebut itu hanya ada 3 kemungkinan pemilihan. Ya, itulah perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Saya yakin kalian anak-anak pintar sehingga bisa memahami dengan baik dan cepat ya. Lanjut ya. Berikutnya, nah, setelah kalian memahami perbedaan antara permutasi sama kombinasi, nanti harapannya kalian harus bisa memecahkan soal-soal yang seperti ini, tapi tidak dengan metode manual seperti ini. Nanti terlalu lama ya. Jadi kita akan menyelesaikan dengan metode rumus ya. Yang pertama untuk permutasi. Ya, permutasi itu jenisnya ada berapa ya? Ini saya kenalkan ada 4 dulu ya. Ada 4. Nanti tergantung jenis soalnya sih. Nanti bisa dikombinasikan antara permutasi yang satu dengan permutasi yang lain ya. Jenis permutasi yang pertama ya, namanya permutasi dengan unsur yang berbeda. Permutasi dengan unsur yang berbeda. Ya, kalau saya kasih penjelasan seperti ini. Apabila ada kondisi ya, disediakan n unsur. Jadi unsur yang disediakan ini sebanyak n. Yang berbeda. Jadi n unsur yang berbeda. Dan akan diambil r unsur yang berbeda pula. Ya, jadi unsur-unsur yang disediakan itu beda semuanya, dan unsur yang diambil ini juga beda semuanya. Muncul pertanyaan, maka banyaknya cara yang mungkin terbentuk adalah, lah kalau memang kondisinya seperti ini, yang disediakan itu beda, yang diambil beda, maka kalian harus menggunakan rumus ini. Maaf, ini huruf N ya, huruf N. Nggak begitu jelas. Saya tambahin. Ya, ini N, huruf N. Ini nanti kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Kalian sudah mempelajari tentang faktorial. Jadi kita menggunakan ilmu faktorial ya. Jadi untuk permutasi dengan unsur yang berbeda, nanti rumus yang kalian pakai adalah N permutasi R. Untuk penjabaran rumusnya, N-nya yang disediakan itu kita cari faktorialnya, terus kita bagi dengan N dikurangi R faktorial. Seperti itu ya. Kemudian ini ada ketentuan ya, ketentuannya adalah N itu lebih dari R. N-nya harus lebih besar sama dengan R. Jadi nggak boleh N-nya yang disediakan itu lebih sedikit ya, nggak mungkin ya. Nah, untuk penulisan permutasi ini ada beberapa bentuk penulisan ya. Ada yang nulisnya seperti ini, N-nya ditaruh di sebelah kanan ya, di atas, R-nya taruh di bawah. Ada juga yang penulisannya seperti ini ya. Ini yang saya pakai rumusnya ya. N-nya di sebelah kiri, R-nya sebelah kanan ya. Ada juga penulisan permutasi yang tampilannya seperti ini ya. Ini sama saja lah. Ini hanya masalah penulisan, nggak begitu penting ya. Yang penting rumus yang kalian pahami adalah yang ini ya. Silakan
silahkan kalian pahami rumus yang tertulis di sini, ya. Ini jenis permutasi yang pertama. Kemudian jenis permutasi yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, ya. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ini kondisinya seperti ini, ya. Apabila disediakan n unsur, ya. Jadi yang disediakan adalah sebanyak n unsur. Nah, beberapa unsur yang disediakan itu ada yang sama, ya. Jadi unsur yang disediakan itu ada yang sama, ya. Coba kalian bedakan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ini kan unsur yang disediakan ini beda semuanya. Nah, kalau yang ini unsur yang disediakan itu ada yang sama dan akan diambil R unsur ada yang sama pula, ya. Jadi yang diambil itu juga ada yang sama pula, ya. Muncul pertanyaan, maka banyaknya cara yang mungkin terbentuk ada berapa, ya. Banyak kemungkinan cara yang mungkin terbentuk itu berapa, ya. Ya, kalau memang kondisinya seperti ini, unsur yang disediakan itu ada yang sama dan yang diambil itu juga ada yang sama pula, maka tidak boleh menggunakan rumus yang pertama ini. Kita harus menggunakan rumus yang kedua. Nah, tampilan rumusnya seperti ini, ya. Permutasinya, ya. Permutasinya n faktorial. Ini ada n faktorial. Yang disediakan itu ada berapa? Kita cari faktorialnya. Kita bagi dengan ini A faktorial kali B faktorial kali C faktorial dan seterusnya. Ini saya tulis dan seterusnya, nanti kondisinya ya tergantung soal yang ada, ya, tergantung soal yang ada, ya. Jadi A, B dan C ini adalah unsur yang sama, ya. Jadi di bagian rumus yang bawah ini, ya, itu adalah unsur yang sama, ya. Jadi kalau saya tulis, ya, A ini adalah banyaknya unsur pertama yang sama, B banyaknya unsur kedua yang sama, C banyaknya unsur ketiga yang sama, ya. Sementara N adalah banyaknya keseluruhan unsur yang disediakan. Seperti itu, ya. Ini untuk jenis permutasi yang kedua. Lanjut, permutasi yang ketiga, permutasi siklis. Ini paling mudah untuk dipahami, yang ini permutasi siklis. Siklis ini maknanya adalah perputaran, ya, perputaran atau pola yang melingkar lah, siklis, mutar, melingkar. Jadi nanti kalau ada soal yang kaitannya dengan memutar, melingkar, pasti ini termasuk permutasi siklis. Ya, kalau saya definisikan seperti ini, permutasi ini itu digunakan untuk menyusun sebanyak n unsur yang dibentuk secara melingkar, ya, atau memutar, melingkar atau memutar. Kalau memang kondisinya mengaturnya secara memutar atau melingkar, namanya permutasi siklis. Rumusnya tidak boleh menggunakan rumus yang pertama sama yang kedua, harus pakai rumus permutasi siklis. Rumusnya simpel kok, ya. Permutasi siklis, unsur yang disediakan itu ada berapa, ya, n, tinggal dikurangi 1, terus dari n dikurangi 1 ini dicari nilai faktorial. Cukup seperti itu toh, ya. Saya kira gampang banget ini penggunaan rumusnya, simple, ya. Kemudian yang jenis permutasi yang terakhir yaitu permutasi dengan pengulang. Permutasi dengan pengulangan, ya. Ini kalau kondisinya seperti ini, disediakan n unsur yang berbeda. Ini mirip seperti yang pertama, ya, disediakan n unsur yang berbeda dan akan diambil r unsur yang boleh berulang. Jadi unsur yang diambil itu boleh berulang. Sudah dipakai, kemudian dipakai lagi. Yang sudah dipakai dapat dipakai kembali, ya. Maka banyaknya cara yang mungkin terbentuk itu ada berapa, ya. Nah, ini harus menggunakan rumus permutasi dengan pengulangan.
Ya, di soal-soal yang latihan soal yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, ya. Ada soal yang mungkin ada angka, kita mau nyusun angka tapi angkanya boleh berulang. Nah, nanti bisa menggunakan rumus permutasi dengan pengulangan ini, ya. Rumusnya tampilannya simpel sekali. Rumusnya cukup seperti ini. Permutasinya itu N-nya, unsur yang disediakan itu ada berapa? Ya. Pangkat R. R adalah unsur yang diambil. Ya, unsur yang diambil dan boleh berulang. Ya. Ini jenis permutasi. Ya, saya kenalkan ada 4, ya. Sebenarnya lebih dari 4, tapi yang lain itu cuma modifikasi dari rumus-rumus yang tadi sudah saya jelaskan ini. Ada 4. Yang penting kalian mengenal 4 jenis permutasi ini, nanti ketika ada soal ya tinggal dipahami saja. Saya kira bisa kalian pilih ya rumus mana yang sesuai, atau mungkin kita gabungkan antara rumus permutasi yang satu dengan permutasi yang lain, itu kita gabungkan tergantung kondisi soalnya, ya. Terus yang berikutnya ini kombinasi tadi pengertiannya itu menyusun unsur-unsur, ya. Banyaknya cara, ya, sini banyaknya cara penyusunan unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Jadi urutan tidak diperhatikan. Tadi udah saya tulis ya, antara AB dengan BA itu dianggap sama, ya. Kombinasi ini, kalau tadi permutasi jenisnya ada 4, ini kombinasi cuma 1 tok. Oke, lebih simpel. Kombinasi rumusnya mirip seperti permutasi yang pertama tadi, ya. Nih, apabila disediakan n unsur, jadi unsur yang disediakan itu sebanyak n yang berbeda, unsur yang disediakan itu beda-beda semua, dan akan diambil r unsur yang berbeda, maka banyaknya cara yang mungkin terbentuk adalah kita gunakan rumus kombinasi. Tampilannya seperti yang permutasi yang pertama tadi, ya, cuma bagian ininya tadi tidak ada, ya. Nah, ada tambahan rumus ini saja, ya. Jadi n kombinasi r bisa kita hitung dengan cara unsur yang disediakan itu ada berapa, kita cari faktorialnya, terus yang bawah n dikurangi r, jadi yang disediakan dikurangi yang diambil, ya, kita cari faktorialnya, terus kita kalikan dengan r faktorial, ya. Ini ketentuannya mirip, jadi n-nya harus lebih besar sama dengan r. Jadi unsur yang disediakan itu harus lebih banyak atau sama dengan unsur yang diambil. Ya, untuk penulisannya juga seperti permutasi. Tadi ada yang penulisannya seperti ini, atas bawah. Ada yang penulisannya seperti rumus yang saya sajikan, ya. Ada yang kiri, ada yang kanan, atau ada juga yang menulisnya seperti ini, ya. Iya, saya kira itu untuk pengenalan rumus-rumusnya, ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung praktek, langsung ke soal, biar kalian bisa lebih memahami apa sih perbedaan antara permutasi sama kombinasi. Saya kira itu. Nanti untuk video berikutnya akan kita sajikan latihan-latihan soal yang terkait dengan permutasi atau kombinasi. Saya kira untuk video pembelajaran ini cukup dulu, ya. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.